Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Ramadan atau awal Ramadan, ya, asar pertama di bulan Ramadan, Allah mengumpulkan kita di salah satu masjid dari rumah-rumahnya untuk satu tujuan, tafaqquh fid din, belajar, memahami, mengambil faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa ayat yang insyaallah akan kami sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan atau melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Arba'in Nawawi yang sudah berjalan berapa tahun. Alhamdulillah sudah melangkah atau menuju hadis yang ke-37. Ya. Hadisnya ada 42 dan dibuat rata-rata satu kali pertemuan satu hadis. Ya, berarti kalau satu tahun 12 hadis kurang lebih. Ya. Kalau 3 tahun baru 36 atau 37 hadis. Tidak mengapa. Ya, yang penting kita bisa mengambil faedah. Ya. Untuk lebih meluas, ya, jenengan bisa baca sendiri banyak pembahasan ulasan tentang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Para ikhwan, para akhwat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan hadis yang ke-37. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya sama-sama sebagai sahabat Nabi. Kalau Ibnu Abbas berarti misananya, sepupunya, sedangkan Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampun bersolawat napa dereng? Alhamdulillah, Masjid Al-Munawwarah bersolawat. Maksudnya apa? Pemakmurnya yang bersolawat, ya. Dengan solawat yang kalem, adem. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rohima anfu rajulin, ya, dzukirtu indahu walam falam yusalli alayya." Ya. Sangat hina atau celaka seorang yang aku disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Ya. Alhamdulillah kita sudah bersolawat. Ya. Tadi ketika tahiyatul masjid juga sudah bersolawat, ya. Fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ya. Dalam satu riwayat yang beliau riwayatkan langsung dari Rabb, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam istilah ilmu hadis ini namanya hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Ya. Tidak sama dengan Al-Qur'an. Ya. Beda antara hadis qudsi dengan
Al-Quran. Kalau hadis qudsi sebagainya ada yang lemah, ya, ada yang tidak sahih. Sedangkan Al-Quran seluruhnya sahih mutawatir. Ya. Kalau kita membaca hadis qudsi, pegang kumpulan hadis qudsi, tidak diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu. Berbeda dengan baca Al-Quran, diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu. Ya, dan juga ada perbedaan-perbedaan lainnya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, innallaha katabal hasanati, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan, menetapkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan di sini, ya, bisa berupa pahala, bisa berupa apa? Perintah-perintahnya. Ya, seluruhnya adalah kebaikan, bahkan larangan-larangannya pun adalah kebaikan. Ya. Di antara kebaikan-kebaikan yang Allah tetapkan, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ya. Siapa yang menulis di Lauhul Mahfuz? Allah sendiri ataukah ada makhluk lain yang menulis di Lauhul Mahfuz? Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ya. Faqala lahu uktub, tulis wahai qalam. Maka qalam jawab, ya Rabbi, wa madza aktubu, wahai Rabbku, apa yang bisa saya tulis, apa yang hendak saya tulis? Al-qalam bisa jawab, apa yang hendak saya tulis? Ya. Seluruh makhluk Allah yang bernyawa maupun tidak bernyawa, ya, bisa berkomunikasi dengan Allah dan Allah faham bahasa mereka. Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Tulis segala sesuatu, takdir-takdir sampai tegaknya hari kiamat. Bahkan sampai apa? Ditetapkan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, semuanya sudah ditetapkan dan dituliskan di Lauhul Mahfuz. Di antara kebaikan yang Allah tulis adalah syariat berpuasa, siam Ramadan. Ya, terasa lama pagi tadi, ya, wah, megap-megap. Ya, hari yang pertama dengan cuaca yang panas pagi hari di Pare, tapi ya nggak tahu di sini ya panas sama buatan sebelum duhur. Ya, sedang-sedang ya. Dan sekarang sudah menjelang maghrib, ya, sangat cepat sekali, ya, cepat sekali berlalu. Ya, katanya minta Ramadan, sekarang sudah berjumpa dengan Ramadan. Ya, berarti kesempatan selanjutnya semakin berkurang, ya, semakin berkurang. Ya. Dulu kita mengharapkan tahun lalu untuk bertemu dengan Ramadan, sudah kita lampaui, lewat. Sekarang Ramadan berikutnya 1444 Hijriah. Ya. Sambungan hadis yang tadi, rohima anfu wa rohima anfu rajulin, ya, dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lahu. Celaka atau hina seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian lewat bulan Ramadan kok tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Orang ini didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecelakaan, kehinaan. Kalau nggak diampuni Pak, Bu, ya, para ikhwah, para akhwat, berarti sibuk dengan apa? Ya, bisa jadi tidak siam, tidak berpuasa, atau dia berpuasa hanya lambungnya saja. Hanya perutnya saja yang berpuasa, tapi lisan tidak berpuasa. Bisa jadi, ya, masih berkata dusta, ya, berkata-kata yang kotor, ya, matanya mungkin tidak berpuasa. Sebenarnya mata berpuasa itu harus sepanjang masa. Kalau tidak layak untuk dilihat, jangan dilihat.
telinganya juga mungkin tidak berpuasa. Harusnya mendengar yang baik-baik. Ya. Ini ciri-ciri waliullah. Ya. Dah berpuasa tapi dilewatkan jam-jamnya, waktunya dengan menjadi pemirsa yang setia depan televisi. Setel film 2 jam, 3 jam, masih jauh maghrib, setel lagi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Satu sisi dia menanam pahala, satu sisi dia apa? Ya. Menyurut api untuk membakar pahalanya. Naudzubillah min dzalik. Ada yang seperti ini, Pak? Ya banyak. Ya. Mengisi waktu setelah sholat asar dengan kebajikan, kebaikan malah justru ngabuburit. Ya. Malah duduk-duduk cangkruan, ya, di perempatan, di pangkalan-pangkalan. Ya, setiap ada orang lewat dilihat dari mulai depan, dari atas sampai bawah. Ya, kemudian dikomentari. Ya. Ada yang lagi viral, lihat, masya Allah. Masya Allahnya bukan yang halal tapi ya. Nah ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang nantinya lewat Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasayyi'at, dan Allah juga menetapkan menulis adanya kejelekan-kejelekan. Bisa berupa dosa-dosa maupun perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Larangan-larangannya. Adanya larangan berzina, larangan berjudi, larangan berbuat syirik. Ya. Jadi intinya dunia ini penuh dengan lawan, kan begitu. Ada kebaikan, ada kejahatan. Ada tauhid, ada syirik. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ya. Ada ibadah, ada kekufuran dan seterusnya. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskannya. Ketika Allah sebutkan secara global, lalu Allah menjelaskan. Tidak dibiarkan begitu saja secara global. Kalau global kan kita tidak paham. Tidak paham. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berazam kuat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu tidak jadi mengamalkannya. Mungkin karena malas. Ya, sebentar Pak ya. Insya Allah hadis ini belum kan ya? Belum ya di Al-Ikhlas. Barangkali saya lupa, makanya saya bertanya. Ya. Padahal guru yang bijak itu seharusnya apa? Jangan tanya kepada murid gitu ya. Bisa sampai mana anak-anak pelajaran kita? Ya, kalau ngetes tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau ragu ya tidak apa-apa ya. Khawatirnya nanti kertasnya ini pembatasnya ya dipindah sama anak di rumah. Ya. Barang siapa yang berazam untuk melakukan satu kebajikan tapi tidak jadi melakukannya. Ya. Misal ya. Ketika di luar masjid sudah ada azam, ada niat yang kuat Pak, namanya azam. Berazam mau baca Quran. Ya tentunya bukan majelis taklim seperti ini ya. Ya. Masuk niatnya mau baca Al-Quran. Ya. Setelah masuk sholat tahiyatul masjid, ya tiba-tiba ada ting-tung dibuka. Wah, larut dalam chatting dengan teman-temannya. Wah, ini postingan ini ya. Dalam hatinya apa? Wah, diingatkan dia dalam hati. Katanya mau baca Quran. Nanti dulu. Wah, asik juga. Wah, ini juga banyak artikel-artikel ilmiah ini. Banyak nasihat. Ya. Ini diantara contohnya. Tidak jadi melakukannya. Bisa jadi karena malas atau lupa.
Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah akan tetapkan kebaikan yang tidak jadi dia lakukan, ya, ditetapkan padanya pahala yang sempurna di sisinya. Padahal tidak jadi melakukannya, Pak. Ini pentingnya, Pak, menghadirkan niat yang baik. Sekedar niat saja, Pak, ya, dihargai, dibalas, ya. Niat saja, berazam saja, azam yang baik tentunya, ya. Kok nggak jadi melakukannya, ya, dibalas, diberi pahala. Kurang apa Allah Subhanahu Wa Taala? Kurang apa, Pak, Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak kurang-kurang, ya, tetapi apa? Sempurna dan sempurna. Yang kurang siapa? Kita, ya. Kurang apa kita? Jenengan pun jawab sendiri, gitu. Ya, kita ini yang kurang-kurang dan seterusnya. Allah tidak ada kurangnya, tapi maha sempurna. Hanya sekedar niat saja, tidak jadi melakukannya, diberi upah balasan. Mana ada kalau kita kerja sama orang, Pak, ya, siapapun, saya sudah punya niat baik mau bekerja, Pak, bos, ya, barangkali mungkin mau dikasih gaji upah, ya nggak ada, nggak kerja, maunya diberi upah, ya. Kecuali pensiunan, Pak, ya. Kalau pensiunan lain lagi, Pak, ya, ceritanya, ya. Tapi dengan syarat ini amal kebajikan yang hukumnya sunnah, Pak, ya, sunnah. Sunnah lawannya wajib, ya. Bukan sunnah menurut istilah, secara umum istilah ulama-ulama terdahulu yang dimaksud sunnah adalah petunjuk Nabi, bukan itu yang dimaksud. Sunnah dalam hal fikih, ya. Ya, sunnah lawannya wajib. Kalau wajib sekedar niat saja, kok nggak melaksanakannya, ya nggak dapat pahala, dosa dia, dosa. Ini yang dimaksud adalah amalan sunnah, mustahab, ya, mustahab. Misal gini, Pak, ya, sudah parkir di luar Masjid Munawwaroh, sudah qomat salat asar, ya, sudah ada niat mau salat asar, akhirnya nggak jadi, nggak mau salat, naudzubillah. Apa kemudian diberi pahala, malah dosa dia. Ya. Jadi amalan di sini adalah amalan sunnah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentang pembahasan berazam mau melakukan satu kebajikan kemudian tidak mengamalkannya, ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apabila seseorang, ya, sudah berazam mau melakukan satu kebaikan, ya, kemudian tidak jadi melakukannya, mungkin karena malas, ya, atau mungkin karena kelupaan, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna dari niatnya tadi. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk berhijrah, ya, di jalan Allah, ya, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian, ya, dikejar oleh kematian, ya, artinya apa? Keburu sudah meninggal, ya, maka pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula, Pak, misalkan, ya, ini contoh yang disebut oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Sholat umumnya kan berdiri, Pak, ya, bagi yang mampu. Tapi ternyata ketika sudah sampai di masjid, kaki ini terasa pegel linu gitu, ya. Akhirnya tidak kuat berdiri. Akhirnya dia sholat dengan duduk.
maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana sholat dengan berdiri. Ya. Kemudian yang kedua Pak ya, seseorang yang berazam ingin melakukan satu kebajikan, ya, tapi kemudian ada kebajikan lain yang lebih sempurna, lebih utama, ya. Kemudian dia tidak jadi mengamalkan niat yang pertama tadi, tapi yang kedua, ya. Dan ini lebih mulia dan lebih utama, lebih sempurna daripada yang pertama. Contoh Pak, kita sudah berazam ini, sudah ngantongin uang ini ya, ngantongin uang, ya, mau dimasukkan ke kotak amal jariah masjid, ya, misal Pak ya. Tapi masjidnya alhamdulillah ya sudah berdirilah, sudah pantas. Ya. Ternyata di jalan ya mendapati ada ya pengemis Pak ya, pengemis ya, cacat lagi. Kita kan menilai secara lahiriah Pak ya. Ya, wallahu alam kalau misalkan dia bersandiwara dan seterusnya ya. Karena sekarang ada pengemis yang ternyata jadi profesi kan gitu ya. Profesinya pengemis. Kemudian yang sudah kita kantongkan ini di saku kita, akhirnya kita sedekahkan kepada pengemis tadi. Ya. Atau gambaran yang lebih jelas ya. Ya, kita dihubungi oleh teman kita. Ternyata ada saudara kita ya kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Butuh perawatan darurat, masuk UGD ya. Siapa yang mau nanggung biayanya? Akhirnya apa? Penggalangan dana ya cepat. Wah. Kira-kira mana yang lebih dibutuhkan Pak? Ya. Kita donasikan untuk teman kita tadi, ikhwan kita tadi yang kecelakaan karena butuh biaya, ataukah tetap kita mau masukkan ke amal jariah kotak masjid untuk teman kita? Nah, yang seperti ini lebih sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang yang sudah berazam ingin melakukan satu kebajikan tapi tidak jadi melakukannya karena malas, tetap dia mendapatkan pahala dengan niatnya yang tadi ya. Tapi kalau dijadikan sebagai kebiasaan, dari awal niatnya sudah seperti itu, ya nggak diberi pahala. Misalkan begini Pak ya, saya mau niat yang baik mau sholat, tapi dalam hatinya sudah ada niat yang kedua, niat pranaan namanya. Niat apa? Hanya sekedar niat saja, tapi sudah ada semacam niat yang timbul, niat yang kedua tidak jadi melakukannya. Yang seperti ini apakah diberi pahala? Tidak diberi pahala. Kenapa? Seolah-olah guyonan saja. Niat yang pertama berarti bukan niat sebenarnya. Bukan niat. Namanya orang berniat berarti apa? Tidak ada muncul niat susulan mau membatalkannya. Itu yang dimaksud. Lah, saya hanya niat saja. Ya. Tapi sudah ada niat yang berikutnya. Kalau dia tidak akan merealisasikan niatnya yang pertama tadi, ya ini namanya bukan niat yang baik. Ya. Jadi niat yang diberi pahala kalau memang tidak ada semacam apa? Niatan untuk membatalkan amalan tadi, niatnya tadi itu. Ya. Selanjutnya. Dan ini sering Pak ya, sering ya. Ya. Misalkan gini ya. Terburu-buru habis sholat maghrib atau habis sholat isya, nanti sholat ba'diyahnya di rumah, tapi nggak ada niatan untuk membatalkannya. Ya, masuk rumah, salam dulu dong, assalamualaikum, masuk rumah. Wah, melihat rumah ini seperti kapal, kapal pecah, gitu ya. Ya, akhirnya apa? Lupa. Ya. Lupa tidak sholat ba'diyah. Yang seperti ini akan diberi pahala Pak ya. Ya. Kenapa? Dia lupa. Atau mungkin karena malas tapi tidak ada rencana untuk membatalkan niatnya tadi. Ya. Yang seperti ini akan diberi pahala yang sempurna.
Oleh karenanya sebenarnya yang lebih utama Pak, qobliyah ba'diyah, seluruh sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Di masjid itu sholat ya mafruḍah, sholat fardu dan tahiyatul masjid. Akan tetapi amalan yang tidak utama, tidak afdol, terkadang menjadi lebih utama, lebih afdol apabila tidak mungkin dilakukan di rumah atau sering terlupakan. Maka menjadi lebih utama kita lakukan di masjid ya. Intinya Pak, daripada tidak bisa melakukan di rumah, mendingan di masjid, kan begitu Pak ya. Kan begitu. Selama tidak ada pelanggaran terhadap syariat ya. Berbeda dengan perkara-perkara yang baru, modifikasi dalam urusan agama ya, tetap tidak boleh. Daripada tidak bisa kumpul-kumpul, mendingan kumpul-kumpul sambil apa ya, membaca kalimat thayyibah gitu ya, bersama-sama diimami. Yang seperti ini tidak ada referensinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau mau tahlilan sendiri monggo, silakan tahlilan, tidak boleh, tidak ada yang melarang. La ilaha illallah tanpa dibatasi ya, dengan hitungan, monggo silakan. Tapi kalau dimodifikasi dengan jamaah tertentu, harus bilangannya sekian dan sekian, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang terlarang ya. Selanjutnya wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin. Jika dia berazam ingin melakukan satu kebajikan, kemudian melakukannya, maka Allah akan catat ya, kebaikan tersebut di sisinya pahala yang sempurna, bahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat ya. Kebaikan dibalas, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu amal kebajikan, maka akan dibalas 10 kali lipat ya. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta hidayah, hendaknya hidayah ada dua kan, sudah pernah disampaikan oleh saya dan juga oleh para asatidzah yang lain ya. Hidayah ilmu dan hidayah amal, petunjuk ilmu dan petunjuk amal. Ilmu saja yang tidak cukup, butuh buahnya. Buahnya adalah beramal ya. 10 kali lipat ya. Nah, kalau puasa berapa kali lipat Pak? Ini pembalasan yang istimewa ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Puasa itu untuk saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena berat Pak, orang puasa itu berat Pak ya. Santai-santainya orang berpuasa, dia menahan apa? Menahan dahaga, haus, lapar, kan begitu. Biasanya dia bisa ya menunaikan nafsunya, nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwatnya, tapi untuk sementara waktu dihentikan dalam rangka untuk lillahi ta'ala. Makanya pahala puasa Allah sendiri yang menanggung, saya akan membalasnya. Berbeda dengan sholat Pak, jadikan ibadah sholat, melakukan sholat bisa 5 menit, 10 menit, ya itulah ibadahnya dengan sholat. Jadi dengan puasa dari mulai fajar sampai ghurubus syams, berapa jam? 12 jam. Oleh karenanya jangan sampai kita mengotori ibadah puasa kita ini dengan hal-hal ya yang mengurangi pahala puasa ya. Rubba shaimin ya laisa hadduhu min siyamihi ila al-ju'
wal atash. Ya. Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu, ya, melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Walaupun hadis ini lemah Pak, tapi ada makna lain yang menguatkannya. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, ya, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Pedagang pripun biasanya bisa jujur ya. Jangan gitu Pak. Jadi kan berarti seudon nih sama pedagang nih. Ya, pedagang yang sudah ngaji insya Allah berusaha untuk amanah, untuk jujur kan begitu. Kalau memang ini ori ya katakan ori kan begitu ya. Tapi kalau KW katakan KW. Ini kayaknya agak ori ya. Seolah-olah seperti apa? Mengkaburkan. Katakan saja Pak, ini bukan ori kan begitu. Ya. Selanjutnya ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maha sempurna. Kita ini yang memang serba kurang. Serba kurang. Satu kebaikan dibalas 700 kali lipat. Ini sedekah yang dikucurkan di jalan Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pertama di sini adalah jihad fi sabilillah. Yang kedua jalan-jalan kebaikan fi sabilillah, termasuk ya untuk menyelenggarakan semacam kayak kajian, majelis taklim. Ya, ini termasuk fi sabilillah. Ya. Kama sadi habbatin, perumpamanya seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai gitu ya. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai ada 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ila ad'afin kasiratin, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Di antaranya adalah pahala puasa. Ya. Tapi jangan kebanyakan kita ngitung kebaikan kita Pak ya. Wah, berarti kebaikan saya ini sudah berapa ini ya. Tidak perlu kita hitung-hitung kebaikan kita. Yang perlu kita hitung apa Pak? Nah, aksan Pak, keburukan kita yang perlu kita hitung. Ya, kalau kebaikan tidak perlu, udah sudah tersimpan, tercatat, ya, di catatan amal kita. Ya, tapi keburukan itu yang perlu kita ingat-ingat Pak. Ya, dalam rangka supaya apa? Supaya semakin tumbuh khaufullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah, supaya kita tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul memang ya, hari ini kita sudah melakukan sholat ya, semenjak ganti hari kemarin, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, alhamdulillah 5 kali, berarti kalikan 10 ya. Tolonglah introspeksi. Al-kayyisu man dana nafsahu
wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pinter, orang yang selalu introspeksi dirinya dan beramal menghadapi ya kehidupan setelah kematian. Astagfirullah, pagi tadi saya sempat begini begitu. Ingat-ingat ya. Ucapan yang baru nyeplos dari bibir kita, lisan kita juga harus kita ingat-ingat. Ya, apalagi kita kan makhluk sosial bermuamalah. Keceplosan mengucapkan seperti ini kita lontarkan pada teman kita, kira-kira tersinggung apa enggak ya? Harus kita pikirkan. Astagfirullahaladzim. Ya. Lisan ini memang apa? Gampang ceplas-ceplos ya. Hendaknya berpikir ya lebih dalam. Berpikir terlebih dahulu sebelum keluar suara dari lisan kita. Kadang kita tidak sadar ya, ucapan kita ini ternyata menyakiti teman kita. Ya. Pahala yang berlipat ganda sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ya, maka Allah akan lipat gandakan, berlipat-lipat ganda pahalanya. Meminjami Allah Subhanahu wa taala. Kok meminjami Pak ya? Allah butuh pinjaman ya? Hah? Allah itu butuh pinjaman. Ya. Ini hanya pinjam, kata pinjam bahasa saja. Ya. Karena kebaikannya untuk kita semua. Allah itu maha mampu untuk menurunkan langsung harta, ya, emas dari langit. Tapi supaya kita yang mendapat kebaikan, makanya kita yang memberikan apa? Pinjaman-pinjaman. Ya. Kita yang bersedekah, kita yang berinfak. Coba kalau semuanya sudah ada, terus kita mau bersedekah kepada siapa? Ya, itu sudah cukup, itu sudah cukup, itu sudah cukup, sudah. Ya. Harta kita mau kita kemanakan? Ya. Kita habiskan untuk diri kita sendiri, kadang ya, perut itu ukurannya sangat terbatas sekali. Ya, hari ini sudah kita dapatkan sekian ratus ribu, kalau kita belikan makan minuman, dah habis kita makan. Ya, dah habis kita makan. Ya. Makanya satu sisi Pak, burung itu masya Allah patut menjadi contoh. Ya, dia hanya mencari rezeki ya Pak, khusus untuk hari tersebut. Tidak nyimpen Pak ya, tidak nyimpen. Kalau nyimpen, tidak ada burung yang pagi hari berkeliaran, tidak ada. Ya. Tawakalnya penuh. Ya. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Ya. Pergi di waktu pagi, kondisinya lapar, kembali sore hari sudah kenyang perutnya. Ya. Kemudian ada pembahasan sebab-sebab amal yang dilipat gandakan. Seluruh amal kebajikan itu pasti dilipat gandakan Pak. Ada yang 10, ada yang 700, ada yang berlipat-lipat ganda, ada yang tanpa batas ya. Kami cuplikan dari pembahasan dari Syarah Arba'in Nawawiyah ya. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ya, dilipat gandakannya amal-amal kebajikan itu dengan beberapa hal atau dengan beberapa sebab. Yang pertama ya, dikarenakan waktunya memang waktu yang utama, waktu yang afdol ya. Seperti 10 hari awal di bulan Dzul Hijjah ya. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin ala amalu salihu fihinna
ahabbu ilallah min hadil ayamil ashar. Ya. Tidak ada hari-hari yang mana kalau amal soleh dilakukan pada hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya daripada 10 hari ini. Artinya apa? Lebih utama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Walaupun di bulan Ramadan lebih utama 10 hari ini. Kecuali malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kadang kita menganggap ini hari-hari yang biasa saja, ya, karena kurangnya kita apa? Membaca hadis ini dan kurang meresapi, kurang menghayati, kurang mentadaburi. Ya. Kemudian yang kedua, bisa dilipat gandakan suatu amal kebajikan karena tempatnya. Ya. Tempatnya sangat utama. Ya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Ya. Melakukan salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, ya, lebih utama 1000 kali daripada salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Ini ditinjau dari tempatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari amal tersebut. Ya. Kadang ada amalan yang lebih utama, ada amalan yang tidak lebih utama. Yang paling utama amalan adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih Allah cintai daripada amalan yang sunnah. Tapi keliru kalau mendahulukan amalan sunnah daripada amalan yang wajib. Wajib dulu baru kemudian amalan sunnah. Yang lebih ngenes lagi ya, lebih mendahulukan amalan yang diada-adakan daripada amalan yang wajib. Jangankan sunnah, yang wajib saja dinomor 2-kan, didahulukan amalan yang tidak ada referensinya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak di sekitar kita. Ya. Ini termasuk tantangan dakwah kita. Ya. Ya, demikian memang ya. Namanya berdakwah mesti harus ada tantangan, Pak ya. Kalau nggak ada tantangan, sepertinya kurang seru gitu ya. Kurang seru kan begitu ya. Jadi kan kalau nggak ada tantangan, nggak ada gangguan, kurang seru kan begitu. Ya. Bagi para pemirsa film dulu Pak ya, bukan sekarang. Film kok nggak ada musuhnya. Seru pada kira-kira. Dari awal sampai akhir tenang-tenang saja kan gitu, bahagia terus gitu, tentram terus ya. Ini namanya bukan film. Mesti nanti ada lakon, ada musuh. Ya. Ada kebahagiaan, ada kesengsaraan kan begitu ya. Ya seperti itu. Ya, itulah tantangan dakwah. Kalau nggak ada tantangan dakwah, ya Al-Quran tidak ada. Tidak perlu diutus para nabi dan rasul. Kenapa? Tidak ada tantangan dakwah. Semuanya beriman, semuanya Islam, semuanya Muslim, semuanya bertauhid. Ya. Untuk satu hikmah yang sangat agung sekali. Kemudian yang keempat, ya, ditinjau dari pelaku amal tersebut. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika terjadi ya sempat pertikaian kecil antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ya. Yang kemudian
mungkin keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas ya dari Khalid bin Walid, semoga Allah meridhoinya. Maka Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, kalian jangan sampai mencela para sahabatku ya. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian, ini khitabnya, ucapan ini ditujukan kepada selain sahabat ya, menafkahkan misla Uhudin zahaban ya, emas sebesar segede gunung Uhud ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan melampaui kebaikan walaupun satu mud saja di antara para sahabat, walaupun setengah mud juga. Itu di antara keutamaan para sahabat ya. Walaupun mereka ya bertingkat-tingkat, ada yang berilmu, ada yang biasa-biasa saja, tetap mereka punya keutamaan yang sangat besar ya. Jelas sudah mendapatkan rekomendasi radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang ridho sebagaimana para sahabat, ya contoh mereka dalam menjalankan dinul Islam. Agama Islam agama yang sangat simple, sederhana sebenarnya, tidak neka-neko sebenarnya ya. Tapi inilah ya, dengan bergulirnya zaman, jauh dari masa kenabian, dari generasi yang terbaik ya, banyak terjadi perselisihan ya, akal dikedepankan daripada syariah ya. Nah demikian akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan hadis yang jadi pembahasan kita, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, jika seseorang berazam ingin melakukan satu kejahatan, keburukan, kemudian tidak jadi melakukannya ya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tetapkan kebaikan yang sempurna di sisinya, dengan syarat ya, mengurungkan niat buruknya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang punya niat buruk, tidak jadi merealisasikannya, tapi karena memang tidak mampu atau tidak sempat ya. Yang seperti ini ya, tidak diberi pahala ya. Contoh Pak ya, yang diberi pahala dalam hadis yang 7 golongan ya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah ya, wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang diajak berzina ya, oleh seorang wanita ya, yang terhormat, cantik jelita lagi ya, tidak ada penghalang lagi ya. Tapi kemudian laki-laki ini bukan laki-laki sepuh Pak ya, kalau sepuh ya ya, laki-laki yang masya Allah masih perkasa, dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melayani ya. Bisa jadi dia ada niatan Pak ya,
Ada niatan, naluri Pak ya, tabiat. Tapi kenapa? Ya, khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dominan mengurungkan niatnya, gak jadi. Ini akan dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan seperti ini tiba-tiba ya ada orang lain yang ya, nguprak-nguprak atau gimana kan begitu, melihat dan seterusnya, akhirnya membatalkan. Ini bukan karena lillahi ta'ala, tidak akan diberi pahala. Ya, atau seorang berniat untuk mencuri ya, mau naik ya, sudah pasang tangga ya, naik pagar benteng gitu ya, pagar tinggi, tembok ya, sudah naik tangga, ternyata tangganya ada yang patah, akhirnya dia jatuh kesleo. Tidak jadi melanjutkan ya, aksinya. Yang seperti ini diberi pahala? Tidak. Ya, yang diberi pahala yang berniat buruk tidak jadi melakukannya karena lillahi ta'ala. Ya. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Jika dia berazam ingin melakukan satu keburukan kemudian melakukannya, Allah hanya catat satu dosa saja. Ya. Ya. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan maka dia tidak dibalas kecuali dengan satu saja. Adapun kebaikan minimalnya 10 kali lipat. Ya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha sempurna. Ya. Nah, bagaimana kalau kita misalkan ya, kadang-kadang ya dalam hati kita kayak punya niatan gimana buruk gitu ya, tapi ya tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, hilang begitu saja. Hilang begitu saja bukan karena lillah, ya. Apakah yang seperti ini beri pahala atau mendapatkan dosa? Tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Ya. Dan ini biasa Pak ya. Kadang-kadang ya terbesit dalam hati kita. Wah, mewah sekali yang dia miliki ya. Ya, tak saut apa piye. Tapi hanya sebatas ya terbesit saja yang seperti ini. Tidak mungkin, masa mau. Yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maghribnya masih 10 menit lagi. Ya. Di antara faedah yang kami cuplik dari penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, kami pilihkan saja, menunjukkan hadis ini karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikannya dan kelembutannya kepada hamba-hambanya, ya. Maha Jawadun Karim, dermawan, pemurah, ya. Tidak beramal, tidak jadi beramal baik, tapi Allah berikan balasan, ya. Ini tidak mengurangi perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti kita mencelupkan jarum di lautan dan kita tarik kembali ya jarum tadi, apakah air laut berkurang? Tidak berkurang sama sekali, ya. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang amalan-amalan yang bertingkat-tingkat, ya. Pahalanya juga demikian, ya. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang sampai tanpa batas, ya. Ini supaya apa? Manusia termotivasi, ya, dalam fastabiqul khairat, ya. Seperti apa pahalanya? Ya surga itu, ya, surga, ya. Ala silatallahi ghaliyah, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sudah sampai Ustaz?
Abu Islah hafizallah. Hadis al-khauf, pembahasan tentang khauf sudah ya lewat. Pembahasan khauf, takut sudah lewat napa dereng? Lupa saya ya. Pripun? Bab nasihat. Ini belum sampai khauf, takut. Belum ya. Disebutkan di situ Rasulullah SAW bersabda, ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi al-jannah, wa inna sil'atahu al-jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi barang dagangan Allah memang itu mahal. Barang dagangan Allah mahal. Ya. Mahal Pak, tidak ada yang murah. Ya. Oh kalau begitu orang miskin berarti tidak bisa masuk surga. Mahal di sini maksudnya apa? Ya, butuh usaha, butuh amal. Ya, tidak sekedar angan-angan saja. Angan-angan tapi kemudian direalisasikan. Niat kemudian direalisasikan. Oh, tadi katanya pembahasannya niat saja. Iya, tapi apakah terus menerus seperti itu? Nah, ini pertanyaan ini. Apakah tiap hari gaweannya hanya berniat saja? Ini loh hadisnya nih. Ya tidak betul kalau berdalil dengan hadis ini. Tiap hari apa? Niat saja. Yang seperti ini berarti main-main dengan agama. Ya. Ini tentunya Pak yang jarang-jarang Pak. Kalau keseringan berarti memang dia sudah nggak punya niat yang baik kan begitu. Ya. Mahal dalam artian apa? Butuh usaha. Ya. Butuh amal. Ya. Baca Quran, ya. Butuh waktu. Sebagaimana kalau kita kerja butuh waktu. Baca Quran juga butuh waktu. Salat juga butuh waktu, tenaga. Ya, konsentrasi. Sementara konsentrasi kita kurang khusyuk Pak ya. Kalau berdagang khusyuknya bukan main ya. Ngitung ini 10% dari sekian, ini untung apa rugi nih, modalnya berapa? Ya. Nastaghfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Allah dan Rasulnya mensyariatkan istighfar Pak. Setelah sholat 3 kali ini istighfar yang muqayyad. Ya. Yang ditetapkan bilangannya. Setelahnya monggo tanpa batas. Kenapa 3 kali Pak? Maksudnya apa? Disyariatkan istighfar itu diantara hikmahnya apa? Barangkali tadi kita sholatnya sempat ngelantur kemana-mana. Ya, kurang khusyuk. Padahal ya sudah pernah dikaji kiat-kiat supaya bisa khusyuk dalam salat. Kiat-kiatnya betul, tapi ternyata prakteknya lumayan berat, ya gitu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari ini, terutama siam kita dan juga salat tarawih kita ya tadi malam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan biidznillah taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Soal ya. Bilal gitu ya. Bilal selawat kan sering, apa kita juga berkewajiban untuk menjawabnya gitu, mendoakan seperti ya. Tidak wajib menjawab, karena amalan tersebut tidak disyariatkan. Ya.
Walaupun disebutkan mungkin nama Nabi Muhammad SAW, kita tidak menjawabnya. Kalau menjawabnya nanti seolah-olah ada semacam restu, rekomendasi dari kita. Oh itu yang berjenggot itu juga ya mengamalkan. Ya. Nah itu diantara modifikasi Pak ya. Mereka punya niat baik ya, supaya jelas hitungannya gitu katanya. Mungkin gitu ya. Nah namanya hitungan masa sekian banyak tidak bisa ngitung. Ya. Cukup insyaallah.